Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Tibalah kita di sesi tanya jawab, ada segmen 4 dan juga segmen 5, nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Nah, sedikit meround up apa yang ditanyakan oleh Bapak Fahrizal tadi, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam, berkaitan dengan apa yang tadi disinggung mengenai tadi hasanah tadi ya, bagaimana parameter antara mazazi dan juga ukhrawi. Silakan Kiai Haris Hakam terlebih dahulu. Baik, atas seizin ulama yang hadir di kiri kanan saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penyebutan dunia dan akhirat itu secara terminologi dia memang menjadi dua kubu dari kehidupan alam yang ada di sekeliling kita. Artinya kita dari alam dunia akan berujung alam akhirat. Tetapi dalam penafsiran, salah satunya kalau kita baca dalam tafsir Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan tentang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu, bahwa hasanah fid dunya itu adalah almar'atus sholihah. Orang kalau punya istri di dunia itu, istrinya solehah, maka dia sudah menikmati dunia sebelum meninggal dunia. Kalau begitu, istri yang solehah itu hidupnya di dunia, tapi dia punya nilai, dia punya ya harganya itu harga ukhrawi. Itu mengapa Bapak dunia sekalian, perkawinan yang kita lakukan sekarang itu berlaku dan lintas alam sampai dengan akhirat. Bapak suami istri akan kumpul bersama pasangannya, walaupun nanti ada yang misah. Jadi kalau ada orang yang wanitanya cakep masuk surga, suaminya enggak, ibu nanti ibu angkat tangan, gitu. Kenapa? Enggak masuk bersama-sama. Nah, kalau dalam pengertian yang semacam ini, maka dunia dan akhirat itu majazi. Karena dia tergantung niat baik, maka itu bermakna ukhrawi. Tetapi dalam arti yang hakiki juga memang alam itu juga bermakna ada. Baik, mungkin bisa ditambahkan Kiai Haji Asror Niam berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Fahrizal tadi. Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Kita hidup di dunia menuju alam akhirat. Alam dunia ada hakiki. Alam akhirat ada, sekalipun kita belum mengalami. Itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari rukun iman salah satunya adalah iman kepada hari akhir. Sekalipun kita belum mengalaminya. Jadi ada itu tidak mesti kita harus tahu. Jangan sampai kemudian pendekatannya adalah pendekatan logik semata, karena nggak tahu maka nggak ada. Padahal pengetahuan kita sangat terbatas. Sementara kematian juga pasti, tadi sudah dijelaskan oleh Habib dan juga Kiai Haris Hakam. Wal mautu haqqun, kematian itu ada. Tetapi kita kan belum mengalaminya. Bedanya kalau kematian kita dipersaksikan hampir tiap hari di depan mata kita. Tetapi kalau akhirat bisa jadi ibu mau merasakan duluan. Pengen tahu akhirat? Enggak. Tapi akan nyampe begitu. Nah, sekarang kebahagiaan yang tadi ditanyakan, kebahagiaan dunia dan juga akhirat, bisa jadi kebahagiaan itu hakiki, bisa semu. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Dan Rasulullah memberikan pembimbingan agar kebahagiaan dunia ini pada hakikatnya adalah kebahagiaan yang mengantarkan kita kepada akhirat. Bukan kebahagiaan semu, bukan tertipu oleh sarab, oleh fata morgana. Kita ketipu. Jika laukanatil akhiratu hammahu, seandainya akhirat itu menjadi orientasi, visi, wijhah, cara pandang kita, sekalipun urusannya kita sedang nyangkul, kita sedang kerja di notariat, kita sedang kerja untuk kepentingan advokat dan lain sebagainya, tetapi kalau orientasinya dunia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ghina, kekayaan di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, kalau dunia ada di dalam hati kita, kekayaan itu semu sekalipun banyak. Enak mana, Bu? Banyak tapi semu, sedikit tapi merasa bahagia, atau banyak bahagia?
Yang terpilih ini orang-orang pinter, SMA 3 gitu kan. SMA 3 pinter-pinter. Banyak tapi merasa bahagia. Tapi banyaknya untuk kepentingan akhirat. Disinilah indikator kemanfaatan kita sebagai makhluk sosial. Kita boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi syaratnya dengan cara yang halal, ditasarrufkan secara benar. Jangan sampai mencari harta sebanyak-banyaknya, ternyata ditangkap KPK. Iya kan? Terus boleh mengejar jabatan setinggi-tingginya, boleh nggak? Boleh. Jika jabatan itu didaya gunakan untuk kepentingan kemanfaatan sesama, bahkan bisa jadi presiden yang kemudian kita mengkampanyekan atau kita ikut kontestasi, menyebabkan jabatan tertinggi juga di surga. Kalau amanah kepemimpinan tadi ditunaikan secara baik dan mendatangkan manfaat secara lebih banyak. Ini sudah miskin tapi ngejar dunia. Udah nggak dapet tapi otaknya ke dunia. Nah ini yang kebablasan. Lebih enak kita kaya, tapi meletakkan kekayaan itu ada di kaki kita. Nih, Habib mau bangun pesantren. Nih, Beb, 200 miliar. Kayak Haris Hasan, kayak Haris Hakam, mau bangun universitas lah, jangan pesantren lagi, universitas. Nih, menebar manfaat yang leluasa untuk kepentingan kemaslahatan. Jadi proporsional. Wallahu a'lam. Amin, amin, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meletakkan dunia di kaki kita, begitu ya. Baik, sudah ada sahabat saya, Amel Sani yang sudah bersama penanya. Ada jamaah yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita, Habibah Hamid Ahmad Alkaf. Silakan, Amel. Baik, Masya Allah, sudah ada jamaah selanjutnya yang ingin bertanya. Silakan Ibu, dengan siapa namanya? Dengan Sida. Baik, Ibu Sida, pertanyaannya apa Ibu? Silakan. Ya. Izin bertanya Habib, pertanyaannya, kalau kebahagiaan dunia itu diukur dengan keunggulan materi, bisakah kita mencari sebanyak-banyaknya? Akan tetapi, apakah kebahagiaan dunia yang telah kita capai itu dapat menggapai kebahagiaan ukhrawi? Demikian. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Silakan Habib, bisa langsung dijawab. Luar biasa, ini pertanyaan luar biasa. Kita menggapai dunia, kebahagiaan dunia, terus tujuannya banyak dunia, apakah bisa untuk ke akhirat? Tadi sebetulnya jawabannya sudah ada, iming-imingnya. Bahwa dunia tergantung innamal a'malu binniyat. Carilah dunia setinggi-tingginya, bahagia. Orang biasanya bahagia banyak duit apa dikit duit? Ya, di sini jawabannya nggak ada yang jawab. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Ini kita pengen mencari dunia, silahkan, boleh. Bahkan tadi sudah dikatakan, bermanfaat apa tidak untuk orang lain? Bermanfaat. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, mengatakan apa? Ahsanun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, adalah yang bisa memberi manfaat. Orang memberi manfaat itu biasanya yang kuat apa yang lemah? Kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat senjatanya, kuat persatuannya, kuat pemikirannya. Beri kepada yang lain. Ini yang dikatakan. Makanya Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang yang mukmin yang lemah. Jadi mencari dunia, silahkan. Tapi ingat, dunia itu sebentar. Makanya doa Rasulullah itu diantaranya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu adalah tujuan akhir kita, kami. Karena jangan sampai itu tujuannya. Kita cari dunia, cari ilmu, cari jabatan. Ayo kita bisa manfaat apa tidak? Orang perlu bantuan, tapi bantuan itu yang diberkahi oleh Allah. Orang-orang yang soleh, niatkan baik, caranya dengan baik, dengan cara yang halal, ditempatkan di tempat yang halal, yang baik, itu akan menjadikan bahagia di dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Ya baik Habib, ada yang menarik, ada kasus yang seperti ini. Mungkin ada orang dia justru merasa tenang dengan dirinya, dia menyibukkan dirinya untuk bekal akhirat. Dia sholat, dia ngaji tanpa memperdulikan kepentingan dunianya. Dia melupakan perekonomiannya, dia melupakan anak istrinya yang kelaparan. Namun justru dia merasakan ketenangan di situ. Ini bagaimana dengan konsep seperti ini Habib? Ini namanya orang ego. Egois. Dia kepengen senang, merasa tenang, tapi keluarganya lapar. Anaknya lapar, tetangganya lapar, rakyatnya kok pelan. Rakyatnya ini namanya egois. Mau dunianya, mau dia mau ibadah, tapi lihat ada tanggung jawab. Tanggung jawab jangan lupa, sebagai suami itu tanggung jawab. Apakah tidak ingat ketika nikah tuh? Ada di Indonesia ini khusus ini, luar biasa, ada sigat ta'liq gitu. Ya enggak? Kalau saya tidak menafkahi. Pada lupa Pak? Istri saya begini. Wah, ada sanksinya apa tidak kira-kira? Berarti wajib memberi nafkah. Jangan bilang saya mau ibadah, saya di masjid aja terus. Terus istrinya gimana? Tawakal kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Rasulullah sendiri, itu ada orang datang ke Rasulullah, tanya kepada istrinya Rasulullah bagaimana ibadah? Ibadahnya luar biasa, malam bangun, ini bangun. Terus akhirnya dia bersumpah, saya tidak akan tidur malam, saya akan ibadah, saya akan puasa terus, tidak akan buka puasa, saya tidak akan nikah, sampai nikah pun gak mau, saya mau ibadah. Rasulullah datangi orang itu setelah diberitahu, mana orang yang tanya? Dikatakan oleh Rasulullah, saya puasa dan saya buka puasa. Saya ibadah dan saya tidur. Jadi pikirkan yang lainnya. Yang lainnya pikirkan. Karena sebagai tanggung jawab itu adalah penting. Akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Akan ditanya, istri kamu gimana? Jangankan masalah ibadah. Enggak pakai kerudung aja, maaf buka aurat. Suaminya akan dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangan main-main ini masalah buka aurat. Suami akan ditanya oleh Allah, jangan bilang, saya lagi ibadah, saya di masjid, saya ngurusi masjid, istrinya pakaiannya tutup apa buka? Itu akan ditanya oleh Allah. Anaknya kemana? Tawuran malam, saya lagi ibadah, itu akan ditanya oleh Allah. Kenapa anaknya bisa tawuran? Kenapa bisa ada terjadi ini? Para pejabat akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa rakyatnya itu banyak begal-begal? Oh karena miskin. Kenapa bisa miskin? Banyak orang kaya. Oh akan ditanya apa tidak kira-kira? Percaya enggak? Alhamdulillah. Ini jangan main-main. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Nanamnya di akhirat, itu di dunia. Bukannya kesempatan mudah-mudahan. Kesempatan kita di dunia untuk bahagia di akhirat. Mudah-mudahan di dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia. Ya, amin. Itu yang kita inginkan kita semuanya ya. Baik, berikutnya saya ke Amel Sani, sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaan. Silakan Amel. Baik, Masya Allah sudah ada jamaah lagi yang ingin bertanya pada hari ini. Assalamualaikum Bapak, boleh langsung perkenalkan dirinya Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinal Salim. Saya ada pertanyaan atau mungkin keinginan tahu dari diri sendiri. Kita hidup di dunia ini tentu kita mencari amal ibadah, pahala segala macam. Tentu kita hidup di dunia ini ya tadi kita membayar zakat, kita puasa, kita menjalankan seluruh yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu cita-cita kita ingin masuk surga. Apabila cita-cita kita tercapai di surga, dan di surga akan hidup selamanya. Maka pertanyaan bodoh saya adalah, kalau di surga itu kita masih bisa nggak mendapatkan atau mengerjakan seperti yang kita kerjakan di alam bumi ini? Contoh bercandanya, kita masih bisa makan nasi padang nggak, misalkan begitu. Dan yang kedua adalah bagi manusia yang mungkin baik laki atau perempuan yang mungkin karena tidak dapat jodoh misalkan begitu sehingga dia tidak sempat berumah tangga, maka apakah nanti di surga dia bisa dapat jodoh? Misalkan begitu kira-kira. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pertanyaan yang luar biasa tentunya. Terima kasih Bapak sudah bertanya dan tentunya akan langsung dijawab oleh guru-guru kita namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.